Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Contohnya, supaya bisa lahir ke dunia ini manusia butuh uang untuk biaya persalinan. Bahkan, sampai mati pun butuh uang untuk biaya pemakaman. Jadi tampaknya kalimat uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang bukanlah sebuah kata-kata mutiara semata, tapi sebuah realita. Oleh karenanya salah satu motivasi terbesar manusia ketika bekerja adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, tidak sedikit orang mau bekerja mati-matian untuk mendapatkan banyak uang agar dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Apakah hal ini salah? Mari kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi. Pengkhotbah memberikan semacam motivasi agar manusia memanfaatkan waktunya ketika hidup untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika seseorang sudah mati, sudah tidak ada harapan baginya untuk melakukan sesuatu yang baik. Jika kita baca keseluruhan pasal 9, kita akan dapat menangkap maksud pengkhotbah bahwa semua orang, entah orang jahat atau baik, orang bijak atau orang fasik, semua bernasib sama. Kehidupan mereka ada di tangan Allah dan pada saatnya akan menghadapi kematian. Oleh karenanya, apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah memanfaatkan kehidupannya dengan baik sebelum kematian menjemput. Nasihat pengkhotbah tentunya masih relevan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di masa kini. Kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, namun kita memiliki suatu pengharapan yang pasti akan suatu kehidupan yang kekal yang sudah Allah sediakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Untuk itu, justru nasihat pengkhotbah adalah hal yang penting bagi kita semua. Segala sesuatu yang kita jumpai untuk dikerjakan, sudah selayaknya kita kerjakan dengan sekuat tenaga dan sebaik-baiknya. Sebab kita tahu bahwa apapun pekerjaan manusia adalah bentuk kemitraan Allah dengan manusia. Jadi pekerjaan manusia yang semata-mata hanya untuk mendapatkan uang, bahkan untuk memperkaya diri sendiri, tentu tidak sesuai dengan iman Kristen. Sebab hal itu menunjukkan suatu kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Padahal sebagai umat yang telah ditebus, kita sudah selayaknya memusatkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya kita harus sadar bahwa apapun pekerjaan kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang kita kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kita bekerja untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan kita, itu memang adalah hal yang realistis. Namun kita juga harus bekerja dan senantiasa sadar bahwa ada panggilan Allah dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita adalah saksi-saksi Yesus Kristus. Jadi dimanapun dan apapun pekerjaan kita harus selalu mengingat identitas siapa diri kita dan siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti nasihat Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita selalu mengerjakan segala sesuatu dengan baik seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali untuk memanfaatkan kehidupan kami dengan baik. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Kau berikan dan percayakan bagi kami. Apapun pekerjaan kami mau senantiasa mengingat bahwa Engkaulah Tuhan yang kami layani. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami melupakan Engkau dalam pekerjaan kami sehingga kami egois dan mementingkan diri sendiri. Tidak jarang juga, mungkin tanpa kami sadari, karena kondisi, permasalahan hidup, dan gaya hidup, kami jadi lebih memprioritaskan uang dan harta daripada Engkau dan kerajaan-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing hidup kami agar mata kami kembali tertuju kepada Allah dan rancangan mulia yang sudah Engkau sediakan bagi kami.
Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.